Baraja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu dengan cara silakan tekan voice note dengan mengatakan hadir. Untuk lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran, supaya anak-anak ibu lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama ayah, ibu, dan saudara di rumah masing-masing. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara benar. Di subtema 1 ini, kita akan belajar mengenai organ gerak hewan. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas,
terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah, dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. Benar Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Ini adalah foto Edo yang sedang berada di kandang kelinci Pak Rudi. Yuk kita amati fotonya. Nah, di sana mereka berdialog. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" kata Edo. "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia," kata Pak Rudi. Dan akhirnya Edo menyimpulkan, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang yuk kita baca teks organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baik anak-anak ibu, selanjutnya
mari ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang telah Ibu bacakan sebelumnya terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, kita lihat contoh. Di paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, di sini kita lihat bahwa di paragraf 1 ide pokoknya terletak pada kalimat pertama. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat setelah tanda titik di kalimat pertama. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembang seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi. Anak-anak Ibu bisa mengerjakannya di buku latihan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita menulis. Kita akan mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Contohnya, yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, misalnya kalian bisa membuat sebuah paragraf, yaitu organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi anak-anak Ibu bisa mengembangkan ide-ide pokok yang sudah ada menjadi sebuah paragraf. Baik anak-anak Ibu, dalam pembelajaran hari ini apa yang dapat kita temukan? Ya, yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu kita sudah mempelajari mengenai ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat pertama dalam tiap paragraf. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Ada 2, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak banyak sekali fungsinya, karena dengan organ gerak kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, memanjat, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Baik anak-anak Ibu, kalau ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini, silakan tulis pertanyaannya di WA grup. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Baiklah, anak-anak Ibu, selalu jaga jarak, selalu pakai masker dan cuci tangan setiap selesai melakukan berbagai macam aktivitas. Sampai jumpa.